for information dari dulu aku jalan-jalan tuh selalu pakai heels dan aku nggak pernah kepikiran gitu gue nari pakai ini gimana caranya. Ya kan? Sedangkan jalan aja udah capek kan? Jalannya udah pegel. Nah, tapi gitu. kalau udah nari lupa semua. Beneran. Kalau udah nari lupa semua. Pokoknya berasanya kayak wow. And then abis itu baru kan pegel. Iya bener. Pegelnya belakangan. Bener, pegelnya belakangan gitu. Nah yang itulah yang kayak keren aja nih gitu kan. Kayak item-item atau misalkan full color gitu, hip hop style gitu kan. Dari fashionnya justru ngebawa kayak berasa keren. Iya, ya berasa kan? keren And then gitu jadi ya confidence-nya naik. And then kayak apa sih? Mungkin ngedorong supaya dari kitanya yang tadinya malu ini kayak jadi punya karakter. Punya gitu karakter, ya, kan? bener. Play karakter. Jadi kesannya kayak Iya, dulu kan ada dancer-dancer luar negeri kan. Gitu loh. Kita kan pasti kiblatnya juga otomatis ya yang di Indonesia juga nggak kalah bagus. Sekarang juga banyak banget dancer yang bagus-bagus dan teman-teman kita juga kayak gila gue keren banget, gue pengen banget ikut open class lu gitu kan. Yang kayak gitu banyak. Cuman kan dulu kan di awal kita menari kan dulu kan kiblatnya ke luar negeri kan. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa dancer yang kita lihat stylenya nih, justru kita copy gitu loh. Kita kan ngelihat dulu nih, ini keren banget nih dipakai sama nari begini. Sama aja sebenarnya gitu. kalau sekarang tuh kayak misalnya kita nonton K-pop dan banyak banget yang cover sekarang. Bener. Cuma besok yang waktu kemarin-kemarin itu tuh lebih yang kayak, gila nih, yang hip hop ini banget nih gayanya. Pasti udah kelihatan, ini si grupnya inilah, dia pasti ngefans sama grup inilah. Benar gitu. Jadi memang udah diciri kasin gitu kayak, si Sagi kalau lagi nari bajunya kayak begini mirip si ini ya gitu. Dan memang itu sebenarnya ya gue ambil gitu loh, gue ngambil inspirasi fashion itu ke situ gitu karena gue suka banget sama yang berbau 90s itu satu gitu dari dulu. Kalau ini tidak terpengaruh dari menari aja, tapi dari dulu tuh memang suka dari 90s culture, 80s culture tuh aku suka banget gitu dari segi kendaraan apa segala macam. Nah sampailah ke fashionnya nih, gini nih kalau masuk di culture hip hopnya tuh begini, culture narinya tuh begini. Bukan berarti aku tahu hip hop banget, enggak. Belum sedalam itu, tapi at least tuh aku punya referensi lah untuk berpenampilan. How to look as a dancer. Yeah. Bisa tuh jadi bisa jadi bahan kita berikutnya tuh ya. Jadi nanti see you next episode-nya lagi untuk how to look as a dancer. Ya kan. Nah, yang ketiga tak? Musik dong. Wah, ini dia. Musik kalau Eta suka lebih kemana alirannya? Karena tadi dari awalnya aku ladies mungkin lebih ke R&B kali R&B ya. R&B yang soft R&B. Nah, R&B aja kan banyak kan yang beatnya tuh up sampai yang soft banget. Nah itu tuh justru itu yang aku suka kayak setiap musiknya itu kayak moodnya jadi beda. Punya nyawa sendiri ya. Iya, kayak moodnya jadi beda and then how kita belajar nyampeinnya gitu. Jadi kayak sometimes ya sama aja deh. Kalau kalian lagi galau, style lagu galau terus langsung nangis sendiri. Nah begitulah. Benar. Ya kan? Kita bedanya adalah kita dengerin lagu, kita bikin koreografi, nariin gimana supaya itu tuh kayak tersampaikan ya kan. Benar. Audiens tuh tahu gitu ngerasain. Nah, kayak yang Rain bilang juga gitu, kita bisa tahu dari kalau Rain bilang kemarin kan dia inspirasinya Jabberwocky kan. Dia bisa ngeliat tuh si Jabberwocky itu adalah nari. Emang nari, tapi dalam artian lagunya itu dijadiin lirik ibaratnya dia ngomongnya dia menyampaikan kata-kata dari lagu itu dengan gerakan badannya dengan dia gerakan gitu. badannya dia. Jadi pada saat kita ngeliatin dia bergerak ya kayak dia sedang bermusik gitu. Nah, itu yang yang mungkin bisa menjadi inspirasi banyak orang juga gitu dari lagunya gitu kan. Kadang kalau aku sendiri aku suka lagu yang temponya tuh enggak terlalu pelan tapi nggak terlalu nggak terlalu up juga occasion sih. Jadi kalau misalkan mau kalau genrenya sendiri aku macam-macam. Kalau aku macam-macam. Aku terinspirasi dari macam-macam karena orang tuh banyak banget yang suka lagu hip hop aja, R&B aja. Kalau aku ngedengerin reference lain karena kan aku sadar pekerjaan aku as a choreographer itu kan fungsinya untuk membedah musik kan gitu. Jadi kalau musik dapat apa dari klien, dari klien kan kita harus bedah nih. Maksudnya bedahnya dalam artian temponya sekian. Notasinya begini.
oh beatnya ini, oh ini. Nah itu kan ketajaman yang kayak begitu tuh kan didapetin itu bukan, kalau buat aku ya, didapetinnya itu bukan dari satu genre lagu, tapi dari berbagai macam genre lagu, didengerin semuanya. Karena semuanya beda. Semuanya pasti. beda, detailnya beda. Nah membiasakan detailnya itu ya dengan cara aku ngedengerin berbagai macam jenis lagu. Oke. Gitu. Tapi your favorite? Dream Theater. Nah, bingung kan? Ya itu dia, itu adalah favorit saya. Kenapa? Saya gitu. Itu favorit gue banget. Dream Theater itu salah satu salah satu band yang menurut gue notasinya paling complicated. Oh. Itu paling complicated. Bukan enggak complicated sih. Ada beberapa album yang dia tuh mainstream, melodinya tuh mainstream yang easy listening ada, ya kan. Tapi ada juga yang memang kayak nih lagu ngejelimet banget gitu. Bisa betah nggak tuh satu lagu 7 menit lu ngedengerin gitu kan. Dulu dia pernah bikin dulu tuh kita sempat bikin satu grup kecil gitu loh, latihan tiap minggu, inget gak sih? Iya. Sumpah koreo lu tuh yang waktu itu tuh buat aku tuh yang kayak beat tuh anjir. Mas lagi ngapain? Ngejar kayak, hah tunggu. Dia ngambil bagian mana ini? Iya gitu. Jadi itulah inspirasinya tuh ke situ. Karena kenapa bisa kayak jadi bikin beat-beat kecilnya yang diambil gitu kan. Kadang gini, pada saat kita ngedengerin pakai headset sama kita ngedengerin sound itu kan beda kan. Kadang detailnya tuh lebih kedengeran di headset gitu kan. Nah makanya pada saat aku suka transfer koreo yang lumayan ngejelimet, nih kadang-kadang orang suka nggak denger beatnya di sound system, itu dia problemnya gitu. Benar. Kadang aku suka bilang kayak ada beat kecilnya coba deh dengerin deh gitu. Cuma aku doang yang tahu, mohon maaf ya kan. Tapi begitu didengerin pakai headset, oh iya. Atau setelah diedit biasanya. Setelah kita nari ini direkam terus diedit pakai lagu aslinya baru kelihatan gitu. Oh ini karena kalau beatnya masuk sound system gitu. suka mendem Gitu. Nah itu inspirasinya tuh dari situ. Notasi, mainin notasi gitu. Jujur dulu nggak tahu notasi musik. Aku. Ya belajar musik tuh ibaratnya sambil nari kan? Sambil nari. Sama. Sambil nari gitu. Dulu tuh nggak tahu musik. Saya taunya dulu cuman sopran, alto, tenor, bass. Mezzo sopran gitu ya. Tenor, bass. Itu doang. Udah dibagi-bagi saya kan. Tenor berapa bulan? Itu beda dong. Cicilan pinjol itu mah ya. Aduh. Nah itu dia musik. Kalau ngomongin musik tuh banyak banget yang aku nggak tahu Kak hitungan satunya. Iya dulu kita pernah ngebahas sama Baba tentang seberapa pentingnya musik untuk orang yang berprofesi sebagai penari atau orang yang ingin belajar menari adalah itu penting banget gitu. Karena kalau misalkan untuk belajar pada saat tahap belajar ya belajar, masih belajar. Tapi kalau pada tahap profesional yang memang sudah menari secara profesional dan koreografer secara profesional itu wajib. Jadi nggak boleh ada yang namanya beat deaf. Ya, gitu. Jadi itu tuh sama aja. Itu musik itu sama aja kayak mungkin kalau orang kerja tuh belajar baca. Benar, ya belajar kan? baca. A B C D E, ya itu. Ya kan? Gitu. Kenapa aku bilang nggak boleh? Karena itu riskan, bukan riskan ya. Jadi ya kan kita bekerja menggunakan musik, gitu. Kita menari menggunakan musik, gitu. Kecuali untuk beberapa bukan aliran ya. Kok aliran ya, aliran sesat nih bukan. Jenis-jenis tarian tertentu. Biasanya kan ada yang kontemporer tuh cuman yang lagunya datar tapi dia bisa bikin konfigurasi karena dia menyesuaikan pada saat dia mendengarkan lagu itu apa yang dia rasain, dia gambarin. Ya, bisa kan. Nah, lagunya cuman begini dong. Ngeng. Tapi itu kita pada saat ngedengerin itu tuh misalkan kita ngerasainnya apa? Kita ngerasain sedih dan kita ekspresikan sedih lewat gerak. Nah, itu kan ada. Nggak ada beatnya tapi bisa. Kayak begitu. Tapi kalau untuk yang industri biasanya itu kan lagunya ada beatnya, ada temponya. Nah itu nggak boleh miss sama sekali karena bisa berantakan dan kasihan dancernya juga kan gitu. Kalau misalkan kita ngomongnya di one, tahu-tahu dancernya ngomongnya ini jatuhnya di 8 ini mah gitu kan. Gimana juga koreografernya gitu kan. Nah itu kalau dari musik, iya menginspirasi banyak karena biasanya kan kita ngedengerin dulu nyanyi-nyanyi di mobil atau di mana, and then kok kayaknya bagus nih kalau dibikinin koreografi gitu. Yang keempat, kalau aku sih sekarang kayaknya perubahan dari dance itu sendiri. Perubahan dari dance itu sendiri maksudnya? Kayaknya semakin kesini dunianya juga kayak dance tuh waktu itu sempat
semakin booming, ya kan, genre-nya makin banyak nih, ya kan, and then kita ngeliat sendiri teman-teman kita, oh dari ini bisa segala macam, style tuh makin macam-macam, nggak cuman kayak hip hop nama ladies, and then ini semakin banyak nih tipe-tipenya, nah itu yang bikin aku semakin challenging, oke gue mau lagi. Tuh. Itu yang bikin ketagihan kayak gue pengen belajar juga nih. Kok dia sekarang bisa misalnya dari aku yang dulu itu terjadi kok sama aku dari aku yang ladies doang bisanya. Kok pengen banget bisa hip hop Kak. Gitu. Iya, pengen banget sampai aku ngejar waktu itu aku ikut siapapun yang ngajarnya hip hop supaya aku dapetin stylenya. Badannya tuh gimana ya kan. Jadi kalau dibilang perkembangannya yang menginspirasi ya karena banyak banget pengembangan dari teknik-teknik yang dulu gitu, popping, locking, terus ada b-boy dan lain-lain, sekarang tuh udah menjadi udah ada fusionnya gitu. Banget. Nah itu seru banget. Dicampur di ini itu kan gini, hip hopnya Korea sama hip hopnya Jepang itu beda. Iya. Sama hip hopnya US itu beda, style itu beda. Gitu loh. Dan saya mau belajar semua. Gitu. Itu kayak kita tuh mempelajarinya juga. Oh ini hip hop yang dibawain sama Korean itu stylenya begini. Korean choreographer itu stylenya begini. And then Japanese choreographer tuh lebih ke begini hip hopnya. Itu ketahuan banget. Jelas banget ketahuan. Dan biasanya kalau Korean itu dia lebih ke style dan bentuk. Pada saat kita eksekusi menari tuh style sama bentuk itu keren aja gitu. Terus kalau Jepang itu dia lebih ke origins dan lebih lebar-lebar gerakannya. Itu Jepang. Dan tergantung sih pada saat di Jepang pun membawakan yang smooth, biasanya itu Jepang lebih technical. Lebih teknis banget, lebih kecil-kecil banget gitu kan, yang cuman bisa kepalanya, baunya itu bisa kecil-kecil banget. Terus kayak si US ya originalnya dari sana gitu loh. Itu style beda-beda. Itu yang bikin belajar banget tuh itu banget. Inspirasi iya kan? Jelas lah. Kalau gitu. Lagi berarti apa dong? Yang keempat itu ceweknya cakep-cakep. Jujur. Cuci mata dia. Jujur gitu. Ceweknya cakep-cakep. Beneran. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya kan. Ini yang salah satu menginspirasi saya untuk menari juga. Ya jadi dulu kan ya yang namanya ruang lingkup kerja kantoran kan orang itu lagi ya. Bosen. Cantik-cantik juga, cantik-cantik gitu kan. Karena di salah satu bank swasta itu kan memang seleksinya juga kan appearance kan, gitu. Appearance juga harus mendukung. Cantik-cantik gitu. Cuman kayak setiap hari ketemunya mereka tuh kan bosen ya. Gitu. Dan pada saat lihat terutama tuh pada saat terjun ke industri. Oh iya, soalnya seru banget sih kalau misalnya industri kan tiba-tiba bisa dandannya jadi apa, terus tiba-tiba jadi apa. Bener. Itu kayak play karakter. Lebih ke play karakter, terus kayak emang cakep-cakep aja gitu. Bener-bener cakep-cakep banget gitu. Apalagi tuh pada saat kita GR kan biasanya pakainya tuh hitam-hitam, merah-merah atau putih-putih, tapi kan bebas. Nah pada saat di atas panggung tuh kayak kelihatan keren banget ya gitu ya. Kayak terus cewek-ceweknya, cakep juga ya gitu. Jomblo gak ya gitu. Udah ada yang punya ya sekarang. Iya udah ada yang punya sekarang. Jangan macam-macam lu. Ya gitu, jadi kayak ya dulu begitu. Ya namanya masih muda gitu kan, yang namanya masih muda kan nyarinya ke sana. Cakep-cakep banget. Beneran sumpah gitu kayak. Tapi sayangnya gak ada yang suka sama gua. Adapun yang suka mungkin kayak bertanya-tanya, ini bener lurus gak nih gitu ya kan gitu. Karena Sagi pernah ke Gap menari pakai high heels ya Kak. Iya itu dia. Jadi sebenarnya akhirnya sekarang tuh kan udah jadi teman semua kan. Udah jadi teman semua. And then baru tahu gitu loh kayak dulu tuh gue suka tahu sama lu. Yang bener lu. Iya tapi karena lu pakai heels gue jadi ragu. Anjir. Gue bilang ya udahlah gitu kan. Iya tapi yang aku bilang challenge pada saat perform menggunakan aksesoris wanita itu ya satu challenge, terus kedua ya profesional aja gitu. Tapi banyak yang rasanya? Apa rasanya? Rasanya? Nah kan susah. Susah. Iya susah. Rasanya susah gitu. Terus
udah mana high heels orang lagi kan. Maksudnya kan nggak, aku nggak tahu nih ya, maksudnya kita perbandingin aja. You kan pernah nyobain nari pakai heels nih, kan? Susahnya tuh di mananya?